Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan jabatan Gubernur Jawa Tengah kepada Nana Sujana selaku penjabat Gubernur Jawa Tengah. Kebakaran semak belukar di Boyolali membuat warga panik lantaran berdekatan dengan permukiman. Harga beras kian menggila, warga Brebes serbu operasi pasar besar murah. Warga menyerbu operasi pasar beras murah digelar Bulog di Pasar Induk Brebes. Pasar murah dirasa sangat membantu warga karena harga beras tak kunjung turun. Warga rela antre untuk mendapatkan beras murah di Pasar Induk Brebes Kamis pagi. Operasi pasar beras murah diserbu warga lantaran harga beras kian mencekik. Bulog cabang Cimohong sengaja menggelar operasi pasar untuk menstabilkan kembali harga beras. Pada operasi pasar ini, Bulog menyediakan paket sembako seharga Rp78.000, berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Paket sebanyak itu dirasa warga sangat menolong karena tidak dapat di pasar biasa. Kalau sekarang harganya sekilo 15.000. Sekilo 15.000, 16.000. Kalau komentarnya tentang ini pasar murah gimana, Bu? Ya, alhamdulillah bisa membantu. Oh, bisa membantu. Karena nggak pernah dapat bantuan. Karena berbantuan. Ini harga apa aja yang dibeli berarti, Bu? Halo? Yang dibeli apa aja tadi? Apa Ini aja itu? beras, minyak, terus gula. Harga berapa, Bu? Pernah dapat bantuan. Harga Mas. berapa itu? Ini 78. 70. Bulog bersama pemerintah Kabupaten Brebes menyediakan 400 paket sembako pada operasi pasar murah kali ini. Operasi seperti ini diharapkan bisa mengendalikan laju harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Bulog juga memastikan stok beras 5.200 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan warga hingga akhir tahun 2023. Dalam rangka mengantisipasi harga beras yang semakin naik, mudah-mudahan masyarakat tenang karena stok pemerintah beras itu cukup. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik. Pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan dan 9 bahan pokok kita. Ini adalah upaya salah satu untuk menekan harga agar harga tidak terus naik. Oleh itu pemerintah Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Bulog melakukan operasi pasar beras khususnya di pasar-pasar. Harga beras di pasaran saat ini masih sangat tinggi. Beras medium dijual seharga Rp14.000, sedang beras premium dijual Rp15.000 per kilogram. Operasi pasar murah akan digelar secara bertahap. Setelah di Pasar Induk Brebes, operasi serupa akan digelar di Pasar Banjarharjo dan Bumi Ayu. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Stok padi yang menipis dan tingginya harga gabah di tingkat tengkulak membuat harga beras tak kunjung turun. Pedagang beras kecil terpaksa mengurangi keuntungan agar beras yang dijualnya tetap laku dan mereka bisa bertahan hidup. Beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia harganya semakin mahal. Sudah 2 pekan harga beras naik tak kunjung turun. Tingginya harga beras membuat pedagang beras di pasar beras tikungan jalur Pantura Brebes mengambil untung sedikit. Sebab jika mereka menjual harga beras dengan harga tinggi, maka mereka akan kehilangan pelanggan. Jika seperti itu, pedagang beras kecil maka tidak bisa bertahan hidup untuk menafkahi keluarganya. Dulu paling 11.000, sekarang kulak ngambil lagi aja nggak ada yang 12.000, nggak ada. Jadi minimal ngambil di Selipan itu 12.5, 12.4. Berarti masnya belinya berapa, dijual berapa? Ya beli 12.4, dijual 12.8, 12.6 lah mentok. Itu 1 kilonya ya Mas? Iya. Itu beras yang kelas apa Mas? Itu kelas standar, medium. Kalau yang premium ya nyampe 12.8 kulaknya, nanti jual ya 13.2 lah. Tingginya harga beras disebabkan stok panen padi di tingkat petani semakin menipis. Selain itu, harga gabah yang mahal di tingkat tengkulak juga menjadi salah satu penyebabnya.
Pasar beras tikungan ini selalu diburu warga, pasalnya mereka menjual beras dengan harga yang sedikit murah dari pasaran. Mereka berharap pemerintah turun tangan agar harga beras di pasaran kembali stabil. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Seorang warga Grobogan tewas di dalam sumur saat membersihkan sumur yang kering. Evakuasi berlangsung dramatis selama lebih dari 2 jam karena petugas kesulitan untuk masuk ke dalam sumur berdiameter sempit. Proses evakuasi Jasmo, warga Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Grobogan yang tewas dalam sumur berlangsung dramatis. Awalnya Jasmo membersihkan sumur milik tetangganya bersama dengan temannya karena sumur yang kering akibat kemarau panjang. Ketika pekerjaan sudah selesai dan bersiap menaiki tangga, tiba-tiba Jasmo lemas karena diduga menghirup gas beracun. Temannya Jasmo selamat karena tidak ikut masuk ke dalam sumur. Isi dengan tower, jadi turun mau diganti air, ya, akhirnya kecelakaan. Sudah lama tidak dipakai Pak? Sudah lama nggak dipakai gimana Pak? Ya, mungkin ya 1 tahunan nggak salah dipakai. Kecelakaannya terpeleset atau gimana? Mungkin terpesek nih, di dalam nggak kelihatan. Berapa orang tadi? 2 orang. Nanya itu Yang satu masih di atas. Diameter sumur yang sempit membuat proses evakuasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktu lebih dari 2 jam. Tadi dari Kapolsek memberitahu ke BPBD kalau ada korban yang diperkirakan meninggal di dalam sumur. Kita dari tim langsung persiapan, langsung berangkat. Evakuasi berapa lama tadi Pak? Wah, cukup lama Mas, mungkin lebih dari 2 jam. Kendalanya apa itu? Kendalanya karena lokasi sumur terlalu kecil diameternya sehingga petugas kita yang turun sampai 3 kali kita harus setting alat lagi karena memang kondisi yang di bawah dan gorong-gorong yang cukup kecil. Setelah dipastikan tidak ada luka bekas penganiayaan, jenazah selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Puluhan motor, pelaku, serta penonton balap liar di Ungaran ditangkap Satlantas Polres Semarang Rabu malam. Para warga yang terganggu terhadap balap liar para remaja tersebut akhirnya melapor ke polisi. Satlantas Polres Semarang kembali menangkap para pelaku dan penonton balap liar di Jalan Diponegoro, Ungaran, Rabu malam. Balap liar sudah sangat meresahkan warga karena sering terjadi kecelakaan. Polisi menyekat dan menutup jalan yang sering digunakan untuk balap liar. Puluhan sepeda motor yang digunakan balap liar terjaring. Pemilik motor diminta mendorong motor dari lokasi balap liar hingga kantor Satlantas Polres Semarang yang berjarak sekitar 2 km. Polisi menilang 87 sepeda motor karena tidak memiliki kelengkapan kendaraan, SIM, maupun tidak memakai helm. Untuk sementara saat ini kita mengamankan ada jumlah 87 SPM, baik yang ikut maupun yang meramaikan yang menonton. Terus sementara untuk setelah kita cek ternyata banyak knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan, artinya knalpot ya yang bising ataupun knalpot bronc. Selanjutnya banyak juga yang tidak melengkapi perlengkapan baik spion maupun helm maupun dari surat-surat demikian. Motor yang ditilang harus diambil oleh orang tuanya dengan melengkapi motor sesuai aturan lalu lintas. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.